Kamu pasti pernah dengar ikan buntal kan? Ikan beracun yang jadi kuliner ekstrim favorit di Jepang. Saking berbahayanya, hanya chef bersertifikat resmi yang boleh mengolahnya. Bagi orang Jepang, menyantap ikan buntal bukan sekedar makan, tapi juga simbol prestis dan keberanian. Ternyata, Indonesia juga menyimpan banyak kuliner ekstrim yang tak kalah mencengangkan. Ada yang berbahan dasar darah segar, ada pula yang memanfaatkan hewan-hewan liar hingga serangga yang eksotis. Uniknya, setiap daerah punya alasan dan tradisi sendiri kenapa makanan-makanan ini hadir di meja makan mereka. Nah, kali ini kita akan bahas 20 kuliner ekstrim yang ada di Indonesia. Yuk langsung saja, ini dia yang pertama. Didih atau darah sapi. Didih atau yang juga dikenal sebagai darah sapi yang dimasak adalah salah satu kuliner ekstrim dari beberapa daerah di Sumatera. Makanan ini terbuat dari darah sapi segar yang dikumpulkan setelah penyembelihan. Biasanya, darah tersebut dicampur dengan berbagai rempah-rempah seperti serai, lengkuas, bawang merah, dan bawang putih. Proses memasaknya cukup unik, karena darah sapi akan menggumpal ketika dipanaskan sehingga teksturnya menyerupai puding hitam yang padat. Di beberapa daerah, didih dianggap sebagai makanan bergizi tinggi karena mengandung zat besi yang baik untuk darah serta protein hewani dari komponen plasma darah itu sendiri. Rasanya gurih dan sedikit amis, tergantung cara pengolahannya. Masyarakat biasanya mengonsumsinya bersama nasi hangat atau lauk pendamping lainnya. Namun, di balik manfaat gizinya, didih bisa berbahaya jika tidak diolah dengan benar. Darah segar rentan terkontaminasi bakteri atau parasit yang bisa menimbulkan penyakit, terutama jika tidak dimasak sampai matang. Nomor 2. Rica-rica guguk. Di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Solo, terdapat makanan ekstrim berupa rica-rica guguk, yaitu berupa daging anjing yang diolah seperti tongseng kambing, menggunakan bumbu khas Jawa seperti kecap manis, cabai, lengkuas, jahe, dan santan. Dari segi rasa, banyak yang mengatakan tekstur daging anjing mirip dengan kambing. Hanya saja lebih alot dan memiliki aroma khas yang cukup tajam. Kuliner ini biasanya dianggap sebagai makanan stamina oleh sebagian masyarakat yang mengonsumsinya. Kandungan protein hewani dari daging anjing cukup tinggi, sehingga dipercaya bisa menambah tenaga. Ada juga yang meyakini bahwa mengonsumsi daging anjing bisa membantu menghangatkan tubuh, terutama di malam hari atau saat cuaca dingin. Meski begitu, konsumsi daging anjing menuai kontroversi karena faktor etika dan kesehatan. Daging anjing bisa membawa risiko penyakit zoonosis seperti rabies jika tidak dimasak dengan baik. Selain itu, kampanye hak-hak hewan semakin mendorong agar makanan ini ditinggalkan. Inilah yang membuat rica-rica guguk masuk daftar kuliner ekstrim. Nomor 3. Rica-rica ular piton. Tomohon di Sulawesi Utara memang terkenal dengan pasar ekstrimnya yang menjual berbagai jenis daging tak biasa, termasuk ular piton. Salah satu olahan yang populer adalah rica-rica ular piton, yang dimasak dengan bumbu pedas khas Manado. Potongan daging ular yang cukup besar dimasak bersama cabai rawit, daun jeruk, serai, dan rempah lainnya, menghasilkan rasa gurih dan pedas yang kuat. Secara kandungan gizi, daging ular dipercaya memiliki kadar protein tinggi serta rendah lemak, sehingga dianggap baik untuk kesehatan. Beberapa orang bahkan meyakini bahwa mengonsumsi daging ular bisa meningkatkan vitalitas dan stamina. Teksturnya agak mirip dengan ayam, tetapi lebih kenyal dan berserat kasar. Namun, proses memasaknya harus benar-benar matang karena daging ular bisa mengandung parasit berbahaya. Jika tidak diolah dengan benar, justru bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Bagi masyarakat Tomohon, rica-rica ular piton sudah menjadi bagian dari tradisi kuliner. Tapi bagi orang luar, jelas ini termasuk makanan ekstrim. Nomor 4. Ulat sagu goreng Papua. Ulat sagu merupakan salah satu makanan khas Papua yang ekstrim bagi sebagian orang. Ulat ini berasal dari pohon sagu yang membusuk
di mana larva seranda berkembang biak. Cara mengolahnya biasanya sederhana, bisa langsung dimakan mentah, ditusuk lalu dibakar, atau digoreng dengan minyak panas. Saat digoreng, ulat sagu menghasilkan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Kandungan gizinya sangat tinggi, terutama protein dan lemak sehat, sehingga dianggap sebagai sumber energi utama oleh masyarakat Papua. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa kandungan proteinnya bisa menyaingi daging sapi. Karena itu, ulat sagu sering dijadikan bekal makanan oleh masyarakat lokal yang beraktivitas di hutan. Meski kaya gizi, bagi orang yang tidak terbiasa, rasa dan teksturnya bisa menimbulkan rasa jijik. Apalagi jika dimakan mentah, ada risiko kontaminasi bakteri dari tempat ulat berkembang. Karena apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nomor 5. Larva tawon Vespa. Mengkonsumsi larva tawon atau lebah Vespa bukan perkara mudah, karena untuk mendapatkannya, para pencari sarang harus menghadapi bahaya disengat kawanan tawon. Biasanya, sarang yang ditemukan akan diasapi atau diberi uap dari kain beraroma bensin untuk membuat tawon pingsan. Setelah itu, barulah larva-larva di dalamnya diambil untuk dimasak. Larva tawon biasanya digoreng atau ditumis dengan bumbu bawang, cabai, dan garam sederhana. Rasanya gurih, lembut, dan sedikit manis. Kandungan proteinnya cukup tinggi. Bahkan, beberapa penelitian menyebut larva tawon mengandung asam amino penting yang bermanfaat bagi tubuh. Tentu saja, makanan ini bukan tanpa risiko. Selain cara mendapatkannya yang berbahaya, jika larva tidak diolah dengan baik bisa menimbulkan alergi pada orang tertentu. Namun bagi sebagian masyarakat, terutama di Jawa, larva tawon dianggap sebagai kuliner unik yang layak dicoba sekali seumur hidup. Nomor 6. Babi guling. Babi guling adalah makanan khas Bali yang sering disajikan dalam upacara adat maupun pesta besar. Seekor babi utuh biasanya berukuran kecil, ditusuk dengan bambu panjang lalu dipanggang perlahan dengan api kecil. Proses pemanggangan bisa memakan waktu berjam-jam agar bumbu yang dimasukkan ke dalam perut babi meresap sempurna, sementara kulitnya menjadi garing renyah. Babi guling memang dikenal sebagai kuliner lezat, namun bagi sebagian orang dianggap ekstrim karena prosesnya menggunakan hewan utuh yang dipanggang terbuka selama berjam-jam. Di Bali, hidangan ini sudah menjadi ikon kuliner yang melegenda dan hampir selalu masuk dalam daftar wajib coba bagi para wisatawan. Turis dari berbagai negara seperti Eropa, Korea, Tiongkok, Jepang, hingga Amerika seringkali terkesan dan ketagihan setelah mencicipinya. Menariknya, bagi banyak wisatawan asing, babi guling justru menjadi salah satu pengalaman kuliner yang paling membekas. Bahkan, tidak jarang mereka menyebut babi guling sebagai makanan yang selalu mereka ingat ketika mengenang liburan di Bali. Rasa gurih, kulit yang renyah, serta bumbu rempah khas Bali membuat hidangan ini benar-benar unik dan berbeda dari kuliner serupa di negara lain. Namun, perlu diingat bahwa babi guling bukanlah makanan yang bisa dinikmati semua kalangan. Bagi umat Muslim, kuliner ini jelas termasuk kategori haram sehingga tidak dapat dikonsumsi. Karena itu, meski menjadi daya tarik wisata kuliner internasional, babi guling tetaplah makanan khas yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu. Nomor 7. Paniki. Paniki adalah makanan khas Sulawesi Utara yang terbuat dari kelelawar pemakan buah. Hewan ini biasanya dibakar terlebih dahulu untuk menghilangkan bulu, kemudian dimasak dengan bumbu rica-rica pedas khas Manado. Dagingnya berwarna gelap dengan tekstur yang cukup alot dan aromanya sangat khas. Masyarakat Manado percaya bahwa daging kelelawar mengandung protein tinggi dan bisa menambah stamina. Selain itu, kelelawar dianggap sebagai sumber makanan alternatif karena melimpah di alam. Olahannya pun cukup bervariasi, meski rica-rica adalah yang paling populer. Namun, makanan ini berisiko menularkan penyakit zoonosis karena kelelawar sering menjadi inang berbagai virus. Jika tidak dimasak dengan benar, bisa berbahaya bagi kesehatan.
Nomor 8. Sate kobra. Selain piton, ular kobra juga menjadi salah satu santapan ekstrim yang bisa ditemui di beberapa daerah, termasuk di Tangerang. Di kawasan Pasar Lama misalnya, ada warung yang cukup terkenal dengan menu sate kobra. Proses pengolahannya tidak bisa sembarangan, karena kobra adalah ular berbisa. Dagingnya dipotong-potong, lalu dibakar dengan bumbu kecap, cabai, dan bawang. Bagian kantong bisa harus benar-benar dihindari agar racunnya tidak mencemari daging. Masyarakat lokal percaya bahwa daging kobra memiliki khasiat khusus, terutama sebagai penambah stamina dan vitalitas. Bahkan menurut penjualnya, banyak pelanggan yang datang bukan hanya untuk mencoba keunikan rasa, melainkan juga untuk tujuan medis. Darah dan empedu kobra misalnya, dipercaya dapat membantu mengatasi diabetes mellitus, sementara sumsum tulangnya diyakini bermanfaat untuk meredakan rematik. Keyakinan inilah yang membuat sate kobra tetap memiliki penggemar setia meski terdengar ekstrim bagi banyak orang. Namun di balik popularitasnya, mengonsumsi ular kobra juga menyimpan risiko yang tidak bisa disepelekan. Jika tidak dimasak dengan benar, masih ada kemungkinan racun tertinggal dalam daging. Selain itu, ular berbisa seperti kobra kerap membawa parasit berbahaya yang bisa mengancam kesehatan manusia. Karena itulah, sate kobra masuk kategori kuliner ekstrim di Indonesia. Bukan hanya karena bahan dasarnya yang menantang, tapi juga karena risikonya yang nyata. Bismillah Pak Jawa. Kan Kristen nih. Nah, rasanya kayak apa cara? Ayam, sapi, kambing, bisa habisin ya? Kalau nggak bisa habisin udah bisa. Satu tusuk habisin lah. Oke. Enak ternyata guys. Kalian mau coba? Iya. Nomor 9. Sate kuda. Di Yogyakarta ada sate kuda yang cukup populer, terutama di daerah Sleman. Daging kuda dipotong kecil-kecil lalu ditusuk dan dibakar seperti sate pada umumnya. Namun biasanya sate kuda tidak hanya dibakar, tapi juga dimasak dengan bumbu rempah untuk mengurangi aroma khas daging kuda yang cukup kuat. Kandungan gizi daging kuda cukup menarik. Daging ini tinggi protein namun rendah lemak, sehingga dianggap lebih sehat dibanding daging sapi atau kambing. Selain itu, masyarakat percaya bahwa sate kuda bisa meningkatkan vitalitas, sehingga banyak dicari oleh orang yang ingin menambah stamina. Meski begitu, tidak semua orang bisa menerima rasa dan aromanya. Daging kuda cenderung lebih keras dan seratnya kasar, sehingga butuh pengolahan yang tepat. Selain itu, dari sisi budaya, sebagian masyarakat menganggap kuda sebagai hewan sahabat, bukan untuk dimakan. Nomor 10. Sate biawak. Biawak, reptil besar yang masih kerabat komodo, ternyata juga dikonsumsi di beberapa daerah Jawa Tengah. Dagingnya diolah menjadi sate dengan cara dipotong kecil, ditusuk, dan dibakar menggunakan bumbu kecap dan cabai. Rasanya unik dengan tekstur mirip daging ayam namun lebih alot. Secara gizi, daging biawak dipercaya memiliki manfaat khusus, terutama untuk kesehatan kulit dan stamina. Beberapa masyarakat meyakini bahwa daging biawak bisa membantu penyembuhan penyakit tertentu, meski hal ini masih sebatas kepercayaan tradisional. Kandungan proteinnya tinggi dengan lemak yang relatif rendah, namun risiko kesehatan tetap ada. Jika tidak dimasak dengan benar, daging biawak bisa mengandung parasit berbahaya. Nomor 12. Belalang goreng. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, belalang sudah lama dikenal sebagai makanan eksotis sekaligus camilan renyah. Hewan kecil ini biasanya ditangkap langsung dari persawahan, kemudian dibersihkan, dibuang bagian sayap dan kakinya, lalu digoreng dengan bumbu bawang putih, garam, dan ketumbar. Hasilnya adalah belalang goreng yang gurih, kriuk, dan sering dijadikan oleh-oleh khas daerah tersebut. Karena permintaannya cukup tinggi, harga belalang goreng bisa melonjak mahal, terutama ketika sedang sulit ditangkap di alam. Secara kandungan gizi, belalang mengandung protein yang sangat tinggi, bahkan bisa menyaingi daging sapi dan ayam.
Selain itu, belalang juga memiliki lemak sehat, serat, serta berbagai vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk tubuh. Tidak heran jika makanan ini mulai dianggap sebagai sumber protein alternatif yang ramah lingkungan karena mudah diperoleh dan relatif murah dibanding ternak besar. Namun, tidak semua belalang aman untuk dimakan. Ada beberapa jenis belalang yang justru beracun. Bahkan pernah tercatat kasus kematian di Gunung Kidul akibat seseorang mengonsumsi belalang setan, jenis belalang yang mengeluarkan toksin sebagai mekanisme pertahanan diri dari predator. Racun alami ini bisa berbahaya jika masuk ke tubuh manusia, sehingga masyarakat lokal sangat berhati-hati memilih belalang yang akan dikonsumsi. Nomor 13. Lawar Bali. Lawar adalah makanan khas Bali yang unik sekaligus ekstrim. Hidangan ini berupa campuran sayuran, kelapa parut, bumbu rempah, dan daging cincang, biasanya daging babi. Yang membuatnya ekstrim adalah penggunaan darah babi segar yang dicampurkan ke dalam adonan, sehingga memberi warna merah pekat dan rasa khas. Lawar memiliki cita rasa gurih, pedas, dan sedikit amis dari darah segar. Kandungan gizinya lumayan lengkap, mulai dari protein, serat dari sayuran, serta zat besi dari darah babi. Bagi masyarakat Bali, lawar bukan sekedar makanan, tapi juga bagian dari upacara adat yang syarat makna. Meski begitu, bagi orang yang tidak terbiasa, lawar bisa terasa menjijikan, apalagi karena menggunakan darah mentah. Jika tidak diolah dengan higienis, ada risiko bakteri berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan. Nomor 14. Botok tawon. Botok tawon adalah makanan khas Jawa yang terbuat dari sarang tawon berisi larva. Sarang tawon dibersihkan, kemudian dibumbui dengan kelapa parut, cabai, bawang, dan rempah lainnya. Lalu dibungkus daun pisang dan dikukus. Hasilnya adalah makanan gurih dengan aroma rempah yang khas. Larva tawon kaya protein dan lemak sehat, sehingga dianggap makanan bergizi tinggi. Rasanya lembut, gurih, dan sedikit manis, berpadu dengan gurihnya kelapa parut. Masyarakat Jawa biasanya menyajikan botok tawon sebagai lauk makan bersama nasi. Namun, mendapatkan sarang tawon tentu tidak mudah. Risiko disengat selalu mengintai bagi mereka yang mengambilnya. Selain itu, bagi sebagian orang, membayangkan makan larva serangga sudah cukup membuat perut mual. Nomor 15. Tikus bakar. Di Sulawesi Utara, khususnya Manado, ada kuliner ekstrim berupa tikus hutan bakar. Perlu dicatat, tikus yang digunakan bukan tikus got, melainkan tikus hutan yang dianggap lebih bersih karena memakan biji-bijian dan buah. Hewan ini dibersihkan bulunya dengan cara dibakar, lalu dagingnya dipanggang atau dimasak rica-rica pedas. Tikus bakar dipercaya mengandung protein tinggi dan lemak rendah, sehingga cukup bergizi. Rasanya dikatakan mirip dengan ayam kampung, hanya sedikit lebih liat. Warga lokal biasanya menyajikannya dengan nasi hangat dan sambal khas Manado yang pedas menggigit. Namun, meski diklaim aman, tetap ada potensi bahaya jika tikus yang dikonsumsi bukan dari hutan melainkan dari area perkotaan. Tikus kota bisa membawa penyakit berbahaya seperti leptospirosis. Nomor 16. Sate hiu Banyuwangi. Di Banyuwangi, Jawa Timur, ada kuliner ekstrim bernama sate hiu. Hewan laut besar ini dipotong kecil-kecil lalu ditusuk, kemudian dibakar dengan bumbu kecap manis dan sambal kacang. Rasanya unik, perpaduan antara gurih daging ikan dan tekstur kenyal yang agak mirip dengan daging ayam. Hiu memiliki kandungan protein tinggi serta omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Namun, daging hiu juga diketahui mengandung kadar merkuri yang cukup tinggi, terutama pada spesies besar. Karena itu, konsumsi sate hiu tidak dianjurkan terlalu sering. Selain faktor kesehatan, ada juga kontroversi dari sisi ekologi. Hiu termasuk hewan laut yang populasinya terancam, sehingga konsumsi dagingnya dianggap bisa mempercepat kepunahan. Bagi sebagian orang, sate hiu adalah pengalaman kuliner yang ekstrim, baik dari sisi rasa maupun moral. Nomor 17. Sate penyu Bali.
Sate penyu dulunya populer di Bali, terutama saat upacara adat besar. Daging penyu dipotong kecil lalu dibakar dengan bumbu khas Bali yang kaya rempah. Rasanya gurih, dengan tekstur yang mirip daging sapi namun lebih keras. Masyarakat tradisional percaya bahwa daging penyu memiliki khasiat untuk kesehatan dan stamina. Namun, kini konsumsi penyu sudah dilarang karena hewan ini masuk kategori satwa yang dilindungi. Banyak organisasi lingkungan yang menentang praktik ini, sehingga kuliner sate penyu kini hanya tersisa dalam catatan sejarah dan cerita masyarakat. Bagi sebagian orang luar, membayangkan makan daging penyu saja sudah cukup ekstrim. Apalagi mengingat penyu adalah hewan laut yang dianggap eksotis dan dilindungi. Nomor 18, rempayek laron. Rempayek laron adalah salah satu kuliner unik dari Yogyakarta, Wonogiri, dan sekitarnya yang mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang. Jika biasanya rempayek diisi dengan kacang tanah atau kedelai, masyarakat di daerah ini justru memanfaatkan laron, sejenis serangga yang muncul saat musim penghujan tiba. Laron yang dikumpulkan akan dibersihkan, kemudian digoreng bersama adonan tepung hingga menjadi rempayek yang renyah dan gurih. Bagi masyarakat setempat, camilan ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun. Meskipun dianggap ekstrim oleh sebagian orang, rempayek laron justru punya banyak kelebihan. Selain rasanya yang gurih dan renyah, laron juga kaya akan protein serta nutrisi lain yang baik untuk tubuh. Tak heran jika makanan ini sering dijadikan sumber gizi alternatif yang murah meriah. Harga yang terjangkau membuat rempayek laron tetap digemari masyarakat pedesaan, terutama saat musim laron sedang melimpah. Bahkan bagi sebagian kalangan, camilan ini dianggap sebagai superfood lokal yang ramah di kantong. Namun, bagi yang belum terbiasa, mengonsumsi rempayek laron bisa menjadi tantangan tersendiri. Bentuk tubuh laron yang masih terlihat jelas pada rempayek seringkali menimbulkan rasa geli atau jijik bagi sebagian orang. Aroma khas yang muncul saat digoreng juga bisa menjadi penghalang untuk mencoba. Meski begitu, banyak orang yang akhirnya penasaran dan mencoba, lalu justru ketagihan dengan rasa gurih dan teksturnya yang unik. Rempayek laron pun menjadi bukti bahwa kuliner Nusantara sangat beragam, penuh kejutan, dan seringkali menyimpan kearifan lokal yang tak terduga. Nomor 19, ulat Hongkong. Ulat Hongkong selama ini lebih dikenal sebagai pakan burung, ikan hias, reptil, atau hamster. Serangga kecil yang berbentuk larva dari kumbang Tenebrio molitor ini memang mudah dibudidayakan dan kaya nutrisi, sehingga sangat populer di kalangan penghobi hewan peliharaan. Namun, di balik perannya sebagai pakan, ulat Hongkong ternyata juga bisa dikonsumsi manusia. Beberapa bahkan sudah mengolahnya menjadi camilan, baik digoreng renyah seperti keripik maupun diolah dengan bumbu gurih. Menurut James Jayanata, owner Insectra, ulat Hongkong sangat potensial jika dikonsumsi manusia karena bisa menjadi sumber protein alternatif yang berguna bagi masyarakat. Kandungan proteinnya mencapai sekitar 45%, sehingga dapat menjadi pengganti whey protein. Protein ini berperan penting dalam pembentukan massa otot, sehingga sangat bermanfaat bagi mereka yang rutin berolahraga atau sedang menjalani program fitness. Selain kaya protein, ulat Hongkong juga mengandung taurin cukup tinggi, yakni sekitar 17,5%. Zat ini berperan dalam mendukung pematangan sel-sel otak, sehingga baik untuk menunjang fungsi kognitif. Dengan kandungan tersebut, ulat Hongkong dinilai cocok juga diberikan sebagai tambahan nutrisi bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Meski begitu, konsumsi ulat Hongkong tidak lepas dari kontroversi. Beberapa penelitian menemukan bahwa larva ini bisa membawa risiko jika tidak diolah dengan benar, mulai dari potensi alergi, kandungan kitin yang sulit dicerna sebagian orang, hingga kemungkinan kontaminasi bakteri atau zat berbahaya dari pakan yang digunakan. Nomor 20, kroto alias telur semut rangrang. Kroto atau telur semut rangrang
adalah salah satu kuliner ekstrim yang bisa ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk mendapatkannya, para pencari kroto harus memanjat pohon tinggi tempat semut rangrang membuat sarang, biasanya di pohon mahoni. Tantangannya bukan main, sebab semut rangrang terkenal dengan gigitannya yang sangat menyakitkan. Karena itu, para pemanen biasanya membaluri tubuh mereka dengan tepung agar semut tidak mudah menempel dan menggigit. Proses ini membutuhkan keberanian dan ketelatenan, karena selain memanen kroto, mereka juga harus memastikan koloni semut tidak rusak agar tetap bisa dibudidayakan. Setelah berhasil dipanen, kroto kemudian dipisahkan dari sarang dan semutnya. Cara ini harus dilakukan hati-hati, biasanya dengan wadah licin dari plastik agar semut mudah terlepas. Kroto yang sudah bersih bisa langsung dijual dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram atau diolah menjadi berbagai hidangan. Dalam dunia kuliner tradisional, kroto sering dimasak menjadi botok atau pepes. Kroto dicampur dengan parutan kelapa, sambal, serta bahan lain seperti petai atau ikan, lalu dibungkus daun pisang dan dikukus. Rasanya gurih, pedas, dan unik, membuat hidangan ini jadi pengalaman kuliner yang tidak biasa. Yang menarik, meskipun sekarang kroto lebih identik sebagai pakan burung kicau atau umpan memancing, sebenarnya kroto juga kaya nutrisi bagi manusia. Kandungan proteinnya bisa mencapai lebih dari 50%, menjadikannya sumber energi tinggi. Namun karena pasarnya lebih didominasi dunia hobi, jarang sekali kroto diolah menjadi makanan sehari-hari.